Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Tiada henti-hentinya terus kita mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana kita mensyukurinya dengan aktivitas kita, dengan gerak badan kita, anggota badan kita. Selalu mensyukuri dan insya Allah Allah akan terus menambah kenikmatan yang lainnya. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita meninggalkan bulan Ramadan yang sangat mulia, bulan Ramadan yang memberikan kepada kita satu tarbiyah, ya, pendidikan yang meningkatkan kita, yang setelah itu kita menemui fitrah Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah dan memudahkan untuk kita lebih meningkatkan, mensawwalkan amaliyah kita. Peningkatan yang terus kita lakukan dari Ramadan ke Ramadan, terus kita melakukan peningkatan tiga aspek yang terus kita lakukan. Aspek ruhi, yang kedua aspek akli, yang ketiga aspek jasadi. Nah, tiga hal ini kita lakukan perbaikan, peningkatan. Yang pertama, yang paling penting para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek ruhi ini. Bagaimana kita meningkatkan ruhiyah kita, bagaimana terus kita lakukan peningkatan itu setelah kita melakukan pemanasan, penggodokan di bulan Ramadan. Sudah barang tentu ruhiyah kita lebih tingkatkan lagi. Aspek ruhi ini memberikan dampak yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Bagaimana ruhiyah kita, ya, dari kegiatan-kegiatan itu bertambah. Apa itu tilawahnya, apa itu qiyamul lailnya, apa itu zikirnya, dan seterusnya. Ruhiyah, kegiatan-kegiatan ini bagaimana terus kita lakukan perbaikan, peningkatan. Kalau di bulan Ramadan kita melakukan qiyamul lail, ya, bagaimana qiyamul lail ini dipertahankan dan kita lakukan pembiasaan untuk kita semuanya. Kalau di bulan Ramadan kita lakukan tilawah yang targetnya mungkin melebihi daripada di bulan-bulan biasa, bagaimana kita setelah Ramadan ini kita lakukan tilawah yang sudah barang tentu kita lakukan peningkatan, perbaikan. Begitu juga zikir dan lain sebagainya. Nah, ruhiyah ini mengasah, dan ruhiyah ini yang menentukan akal ataupun pikiran kita, ya. Jadi akal kita lebih terarah karena pusat perintah itu ada pada ruhi, pada hati. In saluhat saluhal jasadu kulluhu
wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jadi itu penentuannya, ada pengasahan hati ruhi, ya, yang itu terus kita lakukan, penyucian, pembersihan dan seterusnya. Ini aspek ruhiyah. Bagaimana kita lakukan peningkatan itu? Ya, karena komando pertama dari hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Jadi ketahuilah itu hati. Hati ini. Maka bagaimana komando perintah awal hati itu terus diasah, yang akhirnya hati bersih, jadi selalu punya niat yang baik. Niat yang baik itu memandu kepada akal, yang akal mengaplikasikan apa yang akan kita lakukan. Ini ruhiyah, pengasahan yang terus kita tingkatkan. Yang kedua adalah aspek ilmi, aspek akli. Ini bagaimana kita lakukan peningkatan juga, pengasahan pemahaman yang benar. Nah, ini akal kita punya kontribusi yang baik, ya, sehingga pemahaman-pemahaman terhadap din ini, terhadap gerakan kita ini, ya, terus kita tingkatkan. Maka bacaan, kajian, ya, terus kita lakukan, memunculkan pemahaman-pemahaman yang benar, ya. Nah, inilah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan akli ini terus kita lakukan, ya. Kita upayakan agar supaya kita itu tidak malas untuk tazwid, untuk pembekalan, untuk penambahan-penambahan. Ya, ini kita terus bagaimana berupaya untuk memahami dengan membaca, dengan menghadiri kajian, ya, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Bagaimana kita merasa butuh dengan itu semuanya. Yang ketiga adalah aspek jasadi, ya, ini berkaitan dengan masalah badan kita. Sudah barang tentu berkaitan dengan makan, olahraga dan seterusnya. Ini penting karena kita beraktivitas, kita bekerja, ya, kita bergerak, ini membutuhkan kekuatan fisik yang sangat dibutuhkan. Jangan sampai kita terhalang dengan aspek ini dalam kita berdakwah, dalam kita berjuang. Ini penting sekali. Maka bagaimana menjaga jasad kita, menjaga fisik kita, yang pertama dengan makanan, ya. Makanan yang kita masukkan tidak sekedar halal, ya, tapi yang diperintahkan adalah halalan thayyiban, halal tapi baik, gitu. Contoh kecil, ciki-cikian itu halal, halal. Mie halal. Apakah itu thayyib? Nah, ini yang perlu kita, ya, kita fahami itu, ya. Begitu juga makanan-makanan yang lainnya, ya, termasuk saya ini orang yang menyesal ketika dulunya makan itu, ya, pola makan dan seterusnya kurang diperhatikan, ya, sehingga ada diabetes,
kolesterol, dan seterusnya. Kadang kurang terperhatikan. Ya. Padahal makan yang kurang baik itu makan yang enak. Betul? Lemak-lemak enak enggak? Enak. Itu yang dicari. Di mulut enak, ya. Akan tetapi akibatnya adalah fatal. Akibatnya adalah fatal. Ya. Orang dengan makan minum yang benar, ya, itu akan membuat struktur tubuh itu akan lebih baik. Contohnya minum yang enak, manis, ya. Minum yang enak, es. Iya enggak? Iya. Nah, kadang kurang terperhatikan itu. Padahal air putih hangat itu luar biasa. Ya. Air putih hangat itu luar biasa. Ya, untuk kesehatan. Kadang kurang puas. Ya. Ini hal yang saya kira perlu diperhatikan untuk kesehatan kita. Ya. Yang kedua, aspek olahraganya. Bagaimana setiap kita ada gerakan, baik itu gerakan yang terstruktur ataupun tidak. Bagaimana gerakan itu ya menghasilkan ya sehat. Contohnya jalan. Kita melihat anak-anak santri kita itu jalan dari Pulirejo ke masjid. Jangan dikira itu tidak ada unsur kesehatan. Itu bagus sekali. Maka alhamdulillah anak-anak kita santri itu dari sana jalan. Tapi ustadznya mesti pakai motor. Makanya yang sering sakit, yang kurang, ya ini itu ustadznya malahan. Ya. Jadi jalan dari utara, dari Pulirejo ke masjid, itu merontokkan kolesterol, gula, dan lain sebagainya. Sebetulnya. Ya. Akan tetapi, ya gimana? Ya. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang sepele, akan tetapi itu sebetulnya ada unsur yang menyehatkan. Itu. Saya merasakan dengan umroh kemarin itu semakin enak, ya, gula turun, kolesterol turun. Ya. Karena apa? Jalan terus, ya, apalagi tawaf itu di ring kedua, wow, itu 1 kali putaran 1 kilo. Nah, kalau 7 kali putaran 7 kilo. Tapi karena seneng, ustadz-ustadzah karena seneng. Coba kalau antum semuanya dari ya ngajar dari sini ke Kelura jalan kaki, terlambat. Ya bagaimana kalau itu nggak terlambat gitu loh. Artinya 1 jam kosong untuk jalan. Ya, bagus. Hal yang seperti itu kadang-kadang kurang menyenangkan. Hal itu kita lakukan karena senang. Witing tresno. Ya, begitulah kira-kira. Ya. Makanya kulino sing apik-apik ae. Aja sing kulino ora apik. Ini hati-hati. Kulino ora apik, jalaran saka kulino malah ora karu-karuan. Jalaran saka kulino sing apik-apik, yang baik-baik. Jangan sampai kulino yang enggak baik. Maka Rasulullah itu perintahnya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi
Bertakwalah dimanapun dan kapanpun berada, dan ikuti kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Enggak ada kesempatan melakukan kejelekan, keburukan karena terus melakukan kebaikan, dan kebaikan tamhuha yang akan menghapus itu semuanya. Jadi ora duwe kesempatan. Sebetulnya ini jadi rumus dalam pendidikan anak-anak kita juga. Rumusnya adalah bagaimana menyibukkan anak-anak kita, santri kita yang terus dengan kebaikan-kebaikan nggak sempat untuk melakukan kejelekan. Itu yang paling penting. Ya, maka bagaimana santri itu selalu disibukkan terus dengan kebaikan, aktivitas yang positif, aktivitas yang menyibukkan mereka tidak sempat untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini para ustadz-ustadzah karya-karya itu bagaimana jalaran soko kulino itu yang baik-baik. Ya, termasuk jalan ya ke sana sini. Makanya yang sehat itu sebetulnya cleaning service itu sehat. Tapi kalau ruhiyahnya nggak sehat, ya jadi fatal. Ya, karena apa? Gerakannya menyehatkan, ruhiyahnya kurang. Ya. Maka ini, tapi kalau ustadz-ustadzah mungkin ruhiyah ilmiahnya ya mungkin bagus tambah, tapi jasadiahnya ya ini harus diseimbangkan keseluruhannya. Dan sawal kita bagaimana meningkatkan 3 aspek ini sehingga kekuatan ruhi, kekuatan akli, dan kekuatan jasadi itu mengangkat lembaga kita. Kita sengkuyung bareng-bareng dan kekuatan itu terus bertambah. Itu yang paling penting. Dan mari sawalkan diri kita untuk mensawalkan lembaga kita. Itu saja para ustadz dan ustadzah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam rangka masih Syawal, ya kita saling memaafkan yang sudah kita lakukan ya ketika open house dan ketika kita bertemu, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Dan ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, yang insya Allah meringankan kita untuk melangkah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.